justru gue bilang dia lu udah kaya, udah sukses, ngapain lu berdebat? Nikmatin aja hidup, ngegandeng orang-orang sekitar lu dulu, abis itu baru Emang ke ada orang di sekitar dia? Ya gue nggak tahu. Nggak yakin gue ada yang Ya mau kalau ketemu misalkan gitu. iya, kalau misalkan gue kaya nih. Selamat datang lagi di Public Corner and Happy New Year. Happy New Year 2026. Yes, this year is gonna be great, man. Yeah, great man. But I see the world has war Yeah, antara between Amerika USA and Venezuela, bro. I'm so kaget apa Cum? I'm so shocked. I'm so It shocked. me. The president will be arrive apa? Already. Yeah. They already apa ya, nangkap Rest. Yeah, rest. They already arrest Venezuela president and bring him to America. And, and Bang Wancayado, I want to ask you a question. Yes. What do you think about the policy that United Nations is not recognize this kind of case about American, but because they are superpower country, you know. Yeah. But it's because the International Criminal of Court don't say anything, but United Nations have a rules, a regulation that American is a superpower country. What do you think about it, bro? I don't know. I don't know what you're speaking. Tapi yang jelas Maduro kan namanya? Maduro. Iya. Nicolas Maduro ya? Nicolas Maduro. Kalau nggak salah. Nicolas Maduro gokil juga sih, seorang presiden bisa digerebek terus ditangkap barengan sama istrinya yang lagi di kamar. Iya. Gila ya. Nah itu tentaranya kemana ya? Itu yang jadi pertanyaan, kemana tentaranya? Kan ini negara lo nih, iya kan? Umpamanya penjagaan lo paling ketat dong. Iya. Kok bisa? Bisa-bisanya tuh. Kamar. Orang gerebek gue di kamar gue ya belum tentu gampang ya. Betul. Apalagi presiden gitu loh. Aneh, tapi cuma memang setelah dia ditangkap, beritanya udah di mana-mana, rakyat Venezuela malah seneng, gue heran dah. Iya, karena katanya kan dia banyak korupsinya, apa segala macem. Cuman aneh juga sih kalau presiden lo ditangkap lo seneng ya. Nah, tahu dah. Itu emang politik sih, lagi-lagi sih politik sih. Amerika emang lagi kan. Amerika itu Venezuela kan Amerika Selatan ya? Amerika Selatan. Ya maksudnya Amerika dia Latin kayaknya menjadi negara yang megang beberapa negara bagian di Amerika kali ya. Iya, kalau gue sih dengernya Venezuela ini mau dikuasain oleh Amerika karena kan dia emang negara cadangan minyak terbesar di dunia, Bang. Oh. Jadi dia berpotensi kaya raya emang Venezuela ini. Tapi kenapa negaranya selama ini miskin? Kalau cadangan minyak dunia paling gede di Venezuela. Selama ini kan yang tahu kan pasti Timur Tengah kan? Iya. Orang tuh pasti tebak Timur Tengah. Itu tuh mungkin korupsinya kali. Mungkin itu yang bikin rakyatnya seneng ya. Iya, karena dia korupsi. Sebenarnya antara rakyat sama presiden seneng nggak seneng ya. Yang gue khawatirin adalah Piala Dunia 2026 bakal terancam sih Cum. Kalau misalkan udah perang di situ. Tapi kan nggak di situ dekat sih ya. Lah, Amerika, Meksiko. Iya. Satu lagi siapa? Kanada ya? Oh iya sih masih Amerika Latin Amerika juga ya. ngeri maksudnya kalau misalkan emang nggak akan mungkin terjadi. Jadi Indonesia aja geser. Balik lagi ke Indonesia ya. Iya 2026. Siap nggak kita? Ya peraturannya kan harus punya berapa stadion yang ini kan. Tapi Piala Asia kemarin udah oke kok Indonesia. Udah oke kan. Kalau nggak Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, bikin 3 3 negara. Betul. Iya. Indonesia tuh mainnya di GBK, di stadion-stadion top aja ya. Iya. Misalkan bikinnya di sini jebret Indonesia. Nyari orang-orang dong buat ini. Wancoy pengalaman tuh sepak bola. Bisa. Ditawarin tarik. Lu mau megang tim mana? LO. LO negara mana? Kalau gua wasit aja sih, Cum. Masa wasit? Nggak boleh dong. Wasit dari sono. LO wasit. Lo LO wasit. Oh ya Iya. udah, Wancoy LO wasit. Iya. Jemput dong lo wasit utama nih. Buat ini Wancoy lu megang wasit ini akan memimpin sampai final. Iya. Jagain gue dia. searching dulu nama-nama wasit di FIFA. Siapa aja, udah pasti kayaknya wasit-wasit top di Inggris tuh udah pada ikutan tuh. Ya, akhirnya wasit paling top tuh yang lo pegang itu wasit yang akan memimpin sampai final. Berarti lo
harus jagain dia nih. Iya. Pastikan keamanan dia. Sayang Colina udah ini sih, jadi sekarang udah kayak penasihat wasit dia. Dianggap Colinanya sekarang deh. Colinanya sekarang. Set masuk. Lu anterin dong, nginep dong. Iya. Fairmont. Fairmont. Terus peraturannya lu sejam dari dia masuk kamar harus tetap di depan pintu kamar. Iya, nggak apa-apa. Datang tuh staf Portugal. Tapi sebelum kita lebih jauh ngobrolnya nih, angka kita berapa sih? Gitu. Oh, LO. Iya, setelah ketahuan angka ya kerjaan yang kayak gimana pantasnya baru gue jalanin. 200 Apaan? juta. Selama Piala Dunia sebulan. Berlangsung sebulan. Sebulan. LO wasit up 300. Gope sih, kalau Piala Dunia ya kelasnya. Piala Dunia cum 300. Iya sih. Ya udah, deal ya, Mancoy. Ambil. Oke, sejam sebelum Piala Dunia mulai nih. Ya. Lu suruh standby. pokoknya lo wasit masuk, kamu standby sejam baru kamu pergi. Betul. Jangan sampai ada satupun yang bisa masuk. Hmm. Lu lagi diri, set final Portugal Prancis. Datang nih tim Portugal. Ya. Halo, LO-nya ini ya, wasit ya? Mau ketemu sebentar boleh? Oh nggak bisa, Piala Dunia bos. Bantu Pak. Nggak bisa ini Piala Dunia. Ini final Piala Dunia. Nama gue ntar jelek di FIFA. Anjay. Oh ya udah. Ya udah sebentar ya. Nggak bisa. Sebentar ya, tunggu sini. Nggak. Ya udah tunggu sini sebentar. Ya udah. Set, datang sama CR. Halo, bro. Yeah. I'm the Portugal captain. Oke, R. What's your name? Wancoy. Wancoy. Okay, I want to see the referee. Oh no, cannot. Why? Because it's final. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Ya, nggak diizinin lah, nggak bisa. Batasnya cuma sampai sini aja. Atau Mohon bantu maaf, lah, bantu, nggak bisa. Bantu. Ya gimana? Oke, nggak bisa ya. Udah. Maksudnya gimana? Ya udah kalau nggak bisa, makasih ya. Tapi tadi dulu maksudnya gimana? masa sama CR, tapi ntar dulu maksudnya gimana? Nggak, dia udah bete. Udah jalan dia. Kalau cuma nama CR doang nggak ada angkanya tetap nggak boleh sama gua. Ya, lu nggak lo kasih tuh? Nggak. Ini nggak bisa dibantu nih. Nggak bisa. Iya apa gitu loh. Ya berapa? Iya berapa kek? Serah. Ya udah, give me money, diambil Ya, tuh. berapa? $100. $100 berapa tuh? 1,5 juta. Udah. Ya, no. Baik, No, sorry kayak begitu mah. Nggak bisa. Ya, what do you want? Ya beliin rumah aja deh, House? Ya. Tapi you bantu you atur wasit. Ya, kok ngatur lebih lagi dong, ya. Masa lebih lagi? Itu kan ketemu doang. Ya, how much? 100 M kali ya, kalau ngatur ya. 100 M dihitung sama CR. Oke, cuman you aman ya? Oke. Kasih cek tuh. Ya. Gimana lo ngomong wasitnya? Sit bangun. Wancoy, thank you. Oke, Sid, makan sebelumnya makan aja dulu sih. Ya, makan. Wancoy, saya lumayan deg-degan nih buat malam Udah santai lah ini hari Karena ini udah malam harinya ini- lo megang final udah bagus banget. Ya. FIFA berarti Tapi percaya you sama lo. juga bagus banget ya. You bisa Iya. jagain saya sampai Oke. final ini. Thank Iya, you no very problem, much, ya. no problem gue bilang. Iya. Sid enggak tadi gini, CR7 ngode ke kita sih. Oh, kenapa? Dia minta tolong dibantu karena ini Piala Dunia terakhir dia. Terus? Ini ada se-M nih, Sid. M wasitnya. Gue nya cepet. Enggak, dia bilang lo kalau mau gue bantu 5. 150. Oh, iya gak nemu dong. Modalnya gak segitu, Sid. Berarti lo yang salah deal-dealan. Iya. 150 kata wasitnya. Ya gue ke ruangan itu paling. Bang CR Iya. bilang gimana? Wancoy, udah aman. Gue agak kurang ternyata. Gak bisa. Wah, lu meres gue lo kata Enggak, CR. emang gak bisa. Ini ngobrolnya langsung sama wasitnya bisa. Nggak jadi deh jadi Nah, LO jadi deh. pada akhirnya final berlangsung dengan adil. Iya, pada akhir final pasti dengan adil. Lu bawa pulang 300 juta. Iya, 3 juta aja udah. Tugas aja kerja. Ya dengan nama baik ya. Nah, baik. Iya, terus langsung 2000-an udah ngayal lagi ya kita bang. Iya. Makanya, jadi kita daripada ngayal-ngayal, mending kita cari tahu hal-hal yang baru ngetren 2026 ini bang. Ya, apa itu? Lu tahu Jule? Juleha. Jule. Tahu. Bangkit lagi di 2026 bang beritanya. Di mana namanya? Ke gap di Bali katanya ya? Kegap di Bali. Lagi ngapain? Sama Jeffrey Nicole. Sama Jeffrey Nicole. Iya.
Lagi ngapain tapi? Lagi jalan kali Oh ya. jalan aja. Cuman masa iya sih. Lu nggak bisa diem dulu dikit gitu maksud gue. Promo film kayak cum. Masa udah main film aja? Promo film. Film kayak. apaan? Ya nggak promo filmnya Jepri kayaknya. Oh iya, makanya dia jalan sama Jule. Sengaja nyari berita. Orang nasional loh itu. Tapi kan yang naik Jule ini bukan Jepri-nya akhirnya. Filmnya kan pasti ditonton dong. Ntar pasti jadi bahan omongan. Oh iya. Exposure Siapa gratis. tahu ada Jule-nya di film itu. Bisa jadi kalau misalnya tiba-tiba dia diajak main film kan gila ya berarti ya. Iya, kalau dia ngajak film sih gila sih, nekat sih. Jatuhnya nekat. Tapi Jule itu emang beritanya tuh nggak habis-habis loh. Siapa sih dia? Gue penasaran tau sama dia tuh. Sebenarnya siapa gitu ya? Iya, yang siapa jelasnya sih memang gitu? kan suaminya kan orang Korea kan. Iya, tapi udah cerai. Oh udah. Udah kan mantan suami dong. Oh mantan suami. Iya, mantan suami. Oh iya bebas dong kalau di Indonesia mau ngapain aja. Iya, cuman maksud orang kemarin abis. Kenapa sih? Kemarin tuh dia sempet sama cowok orang. Oh. Jadi dia udah cerai sama mantan suaminya karena dia selingkuh. Iya kan? Abis udah cerai nih, dia nggak sama cowok yang selingkuhannya nih. Dia sama cowok orang temennya. Sama tunangan temennya. Terus? Kasus lagi. Lagi rame-rame dia sama Jepri sekarang. Wah sakit sih itu. Hah? Sakit sih. Padahal Gimana dapat ya, orang Om? Korea, anaknya 3, cakep-cakep. Gue sempet lihat tuh beritanya tuh. Yang katanya alasan dia kayak begitu karena dihamilin terus ya. Emang Iya, iya? iya sempat berita dengar Emang berita iya? gue. Oh iya? Masa nggak bisa ngomong? Masa nggak bisa KB? Hah? Masa masuk akal anjing alasannya? Karena dihamilin terus capek. Kayak kucing ya alasannya. Gue capek diambilin terus udah gue main laki ya. Kan terancam hamil juga ya. Iya. Terus gue juga baca-baca beritanya tuh gue baru ingat kemarin tuh gue baca juga tuh beritanya dia tuh yang ada berita ngomongin Meg paling sibuk se-2005. 2025. Kenapa itu Meg pakai dasi sibuk? Ada yang ngomong gini bang. Jadi cewek nih, pasti cewek nih. Terus komennya cuma gini dong. Ih Jule malu ih. Cepet anjing. Oh iya. Ih Jule malu ih. Malu kenapa? Malu aja kayak gitu. Oh maksudnya dia Iya. ngerasa sama-sama cewek gitu ya? Iya. Terus ada yang bilang, anjing flash sale banget. Bingung juga sih emang mau ngomentarin yang begitu-begitu ya. Iya. Cuma kita ngomentarin yang sama Jeffrey Nicole nih. Sebenarnya ada Iya. apa ya? Masa Jeffrey Nicole nggak dapet sih berita kayak begitu? Masa dia sengaja mau nyeburin diri? Kayaknya enggak sih, cuma menurut gue. Atau enggak mungkin sesuatu ada kayaknya. adrenalin tertentu bang. Oh karena, udah omongin nih. Iya, mungkin gue penasaran gitu. Ngangkat juga tuh ya, Iya. si Jeffrey ya kayaknya ya. Gue juga kalau misalkan, tapi emang gue mau lo ketemu Jule lo. Cuman gue takut digosipin. Pak udah pasti cum, karena yang Iya. gue bilang nama Juli itu di nasional, bahkan Iya, internasional. Internasional. Selingkuhan terakhirnya Malaysia. selingkuhan terakhir. Yang diselingkuhin ceweknya orang Malaysia. Jadi di Malaysia juga rame. Buset, Selebgram Malaysia. gaswat juga. Menas jadinya menas. Apa itu? Iya kayak, tapi yang gue penasaran nih orang, jadi kan dulu kan gue nggak tahu ya Jule siapa ya, nggak pernah denger juga namanya. Katanya sih selebgram ya, tiktokers gitu. Cuman gue nggak pernah tahu, tiba-tiba rame Jule. Iya, Penasaran rame gue, banget. pengen ketemu, gue pengen ngundang sini nih. Gue kalau diundang sini mau. Mau gue. Gue sih denger cuma emak gue doang tiba-tiba gitu, tiba-tiba. Jangan temenan sama Jule ya. Di cewek nggak bener katanya. Ini apaan sih beritanya? Jule lagi, Udah Jule nyampe lagi. emak-emak kan. Iya. Udah jauh loh dia berarti tuh. Udah nyampe emak-emak tuh Dan jauh. zaman dulu tuh katanya kan dia pakai kerudung ya. Iya. Sekarang tuh udah yang foto sama si Jeffrey itu udah nggak pakai kerudung. Iya, terakhir juga waktu selingkuh sama yang Malaysia itu kan udah nggak pakai kerudung tuh, tiduran di mobil gini nyender. Gaswat. Nggak aswat. Itu kalau teman kita itu bang gimana tuh nasihatinnya. Tapi di ketongkrongan marah duluan, anjing nih media nih, ngomongin gue mulu. Emang kenapa coy? Orang gue udah cerai kok. Ya iya, kalau udah cerai mah selalu. Iya kan, gue Ya, ganti tapi cowok. nyari cowoknya yang single dong. Lah orang masih tunangan belum kawin. Bingung juga gue. Ngomenin ya. Kocak Jule tuh, aduh ya ampun. Ya semoga yang baik-baik deh. Tapi mantan suaminya baik banget tau bang. Kayak Si Korea ini. si Korea ini. Dia mualaf buat nikah sama Jule tuh. Sebelum nikah sama Jule mualaf. Terus sekarang anaknya tiga-tiganya kan sama dia kan.
Lihat gue konten-kontennya dia ngurus anak. Apa sih IG-nya Jule? Jule, Jule. Jule doang setahu gue. Ada Cuman IG? udah nggak pernah ngepost. Udah lama. Kan sibuk katanya. Isinya. Sadis juga berita sih. Lagi paling sibuk aja. Sadis. Lagi meeting mulu. Nggak, emang ketikan orang netizen tuh. Iya. Netizen tuh ada kalimatnya, gue bingung. Saran gue. Ada Jule. Lo penasaran apanya nih? Enggak, orangnya kayak gimana ya? TikTok. Oh, TikTok. Dia TikTokers dia. Oh. Next berita apaan? Hari ini? Tentang Liga 4 Bang. Tendangan. Oh iya tuh. Wah, itu sih gila banget sih. Itu emang udah ngincar dari kapan tahu tuh kayaknya tuh. Kakinya naik banget, gila sedada itu. Itu gila. Dadanya sampai beben luarnya juga luka lo dia. Iya. Parah bang, itu parah banget, itu gila. Tapi yang intinya dia nggak ngerasa bersalah bang. Jalan aja udah santai. Lu belum lihat videonya? Udah, ditendangnya udah. Dia jalan aja udah, santai aja. Iya. Kayak nggak ada apa-apaan. Ya emang niat soalnya, Cum. Tapi masa iya lu mau jadi pemain bola begitu sih? Ya, Liga 4, Cum. Ya cuman kan Liga 4 kan lu pasti gue berpotensi nih nanti ke Liga 3, ke Liga 2, ke Liga... Ya Liga 4 sih tapi gue baru nyadar. Panjang juga perjalanannya. Liga 3, Liga 2 nggak nyampe gue bilang. Jauh sih ya, cuman aduh. Mungkin di Liga 4 banyak kali bang kayak gitu bang. Tapi karena sosial media. Ya ibaratnya gini aja sih, Cum. Kalau orang masuk gitu ya, masuk misalnya polisi deh, kan harus dites mental dulu, baru lu bisa dikasih pistol, Cum. Iya. Ya terus ya ini mungkin emang ditesnya nggak seberapa ini ya, karena cuma main di Liga 4 gitu kali. Jadi dari visi misi apa segala macam belum ada. Pokoknya main bola gua harus menang gitu kali. Iya, dan masukan juga buat pelatih kalau briefnya jangan cuman main keras ya, main keras. Itu bahaya. Kasih keras. Itu bahaya. Nggak semua orang bisa mengerti maksud dari kasih keras kali ya. Mungkin kasih keras maksud pelatihnya tuh fight gitu. Iya, harusnya juga. Iya bahaya juga ya. Iya, dia nanggapnya kasih keras berarti berantem keras gue nih. Iya. Jangan. Kalau misalkan orang belum mulai udah punya pemikiran kayak begitu, bahaya banget. Iya. Itu sengaja banget. Karena namanya bola kan istilahnya sport ya. Maksudnya yang dilihat tuh selain main bagus, fair play juga. Iya, harusnya. benar. Dan lu nggak ada ngerasa bersalah. Dulu tuh gue inget tuh Tottenham tuh pemain Korea Son. Oh iya. Dia kan nggak sengaja sliding, kaki orang patah, nangis dia bang. Emang Son itu? Son nangis, panik. Gila. Sebegitunya gitu loh. Iya. Kayak karena tujuannya kan mau main bola, gue nggak sengaja gitu loh. Kalau ini kan ya lu gimana mau dibilang main bola lu gitu, gimana mau main di liga besar gitu, gimana liganya mau berkembang. Tapi katanya sih dapat larangan bermain seumur hidup. Oh maksudnya di liga? Iya. Nah iya, kalau Tarkamnya pasti masih bisa lah dia. Larangan, iya Tarkam pasti bisa, cuman berani. Iya, itu sih pasti digebukin orang sih itu komentar kamu. Iya. Kalau main Tarkam turun semua, berat, udah penuh. Buset. Itu Gue ngeliat sih emang kondisinya gila, sakit banget. Tapi udah diwawancara kalau nggak salah ya, yang si korbannya masih sesek. Kesian. Masih sesek, gila, ada pool gitu. Sininya pul-pul bang. Ih kesian dah pokoknya dah. Kayak sadis lu, tega lu. Terus gue dengar udah di ronsen ada retak katanya di dalam. Iyalah Cum, itu keras banget Cum. Iya bang, duk langsung jatuh. Ih, jangan itu kalau misalnya anak gue tuh. Hamper ya. Sama. Itu di daerah mana sih tuh? Nggak tahu tuh di mana itu. Hah? Di Cinere mainnya. Cinere, nggak ada begitu orang Cinere. Masa iya? Enggak. Ya tapi orang Cinere yang gue tahu baik-baik sih. Lu Bimo PD, orang Cinere itu. Kenapa sih kalian suka tinggal di Cinere bang? Sebenarnya biar dekat sama mak gue aja sih. Oh iya? Iya. Akhirnya juga belum punya rumah kan Cum. Tapi kan mau nikah, harus siapin rumah. Insya Allah dah. Dekat Andara Cinere. Betul. Maksudnya bukan Andara kan? Cuma beda satu tol, Brigif Andara.
Anjay, Raffi Ahmad dia. Beda satu tol. Deket Raffi Ahmad dong rumah lu. Ya bilang deket mah nggak deket banget, tapi ya deket. Lebaran main nggak? Kayak naik motor nggak pakai helm bisa. Oh iya, Lebaran main dong sana. Nah, kenal sih, tapi ngapain juga tiba-tiba? Ya nggak apa-apa, Lebaran bang. Ya bisa aja sih. Vi, silaturahmi ini minal aidin ya. Ya rapi, baik deh, orangnya baik. Itu baik. Lu pernah ketemu bang? Udah berapa kali kan gua? Oh iya, beneran baik ya. Waktu kemarin ada gathering dari Panca Garage juga, gue semeja sama dia. Nggak foto? Hah? Nggak foto? Nggak. Ih, gimana sih lu ketemu artis nggak foto? Yang foto waktu pas di apa itu sebelum acara press con-nya si IMX gue foto. Oh iya. Pi, foto Pi gitu. Kan tuan lu daripada dia. Iya. Lu panggil Pi dong. Pi. Enggak lah. Kita kan Raf. AA. Oh, Panggilan orang-orang ke dia aja kita ikutin. Oh, ikutin sana. Arapi. Tapi dia ngenalin lo nggak? Ngalin. Oh, nonton Green Boys deh. Harusnya sih nonton ya. Soalnya dia yang ini duluan. Berapa kali gue soalnya ketemu tuh sama dia. Oh, ini yang ini ya, yang Terus dia nyamperin lo. Zap. Gitu nggak dia? Gitu nggak dia? Baik, dia baik katanya. Dia Kagak. Oh nggak gitu. Ya, soalnya kan ketemu pas dia udah jadi pejabat ya. Oh, terus dia ngomong gimana? Ya pasti dia jaim-jaim lah. Oh, Biasa iya. aja tapi bercanda-bercanda aja. Ini yang ini nih. Yang apaan Pi? Begitu. Yang viral mulu nih. Oh iya. Oh, berarti dia ngikutin sempet main sosial media juga ya. Iya. Katanya dia sibuk banget. Gue kira nggak sempet deh gitu-gituan tuh. Raffi Ahmad. Ntar kita Ahmad. undang juga ke sini. Bareng Iya. Jule, bareng. Hah? Raffi Jule semua kita taruh sini nih. Gue rame deh sini deh, gue bikin rame deh. Ayo lu Put. Api, Diule. Jangan, nggak bisa bahasa Inggris. Tadi kan di pembukaan kita bahasa Inggris. Oh. Ntar takutnya dia, talk the talk. Pernah lihat nggak? Sebenarnya gue pengen tanya itu sih penyakitnya dia tuh. Jangan deh bang. Jangan deh. Jangan ke situ. Yo. maksud gue. Oh, nonton kuda lumping jangan terlalu dekat gitu, cuy. Jangan. Jangan. Yang itu jangan. Yang itu jangan. Ini aja orang, lu nonton ini nggak stand up Panji? Ya. Itu sadis. Yang di Netflix. Yang baru. Oh, potongan-potongan aja gue. Wah gila itu, lu nonton dah fullnya bang. Iya. Berani lo dia. Berani. Yang dibilang, ini ada Presiden Prabowo, yang ini ada guru olahraga gitu kan. Itu nggak ada apa-apanya tuh. Emang kemana lagi? Gue nggak tahu, gue potong-potongan doang. Banyak banget bang. Bisnisnya Haat juga. Iya kena juga. Raffi Ahmad kena juga sama dia nyuci duit apa. Wah anjing gue bilang. Kena dah semuanya dah. Semuanya kena kecuali Anies. Lah emang dia, Anies nonton soalnya ke situ. kan emang dia sempat disayangkan emang kayak agak kurang objektif tuh di situ. Iya, harusnya lo roasting juga dong. Iya. Di situ. Tapi dia gila sih tuh orang. Semuanya kena. Iya. Semuanya kena. Semua tuh siapa ya? Maksudnya semua Presiden kena, wakilnya kena, ketum PDI kena, ketum Golkar kena. Wah semua kena ada bang. Belum nonton gua. Dan nggak ada disensor sama dia, ngatain tol aja. Kacau ya. Terus kata dia caranya supaya lo kalau ngomong tapi nggak bisa dikasusin, lo bukanya dengan menurut apa ya? Menurut keyakinan saya. Wancoy goblok. Gak apa-apa gitu. Lo nggak bisa menjarain gua. Karena kan itu menurut keyakinan gua. Oh iya begitu. Lo nggak bisa diajarin sama dia. Oh jangan main langsung lo goblok gitu. Jangan, kan kelar lo. Menurut keyakinan saya. Menurut nih, misalnya gini nih. Coba tes coba Iya. sekali. Coba. Menurut keyakinan saya, acong anjing. Jangan tuh biasa. Jangan gue, jangan yang gue. Jangan gue. Gue tunggu sebulan dulu deh, Panji angkut nggak nih? Kalau Panji nggak keangkut, gue suruh orang lain. Kalau orang lainnya juga nggak keangkut, baru suruh yang lain lagi, baru gue. Katanya gitu bang. Oh iya Menurut keyakinan saya, baru lo katain. Nah itu kan menurut keyakinan lo. Keyakinan kan nggak boleh diganggu.
bener sih. Makanya katanya dari dulu dia dapat itu dari profesor katanya. Profesor politik gitulah. Dia sebelum ngomong kayak begitu, dia pasti sharing-sharing dulu lah. Ini materi gue kayak begini-begini, apa segala macam. Iya. Jadi dari dulu dia selalu pakai kalimat itu. Coba, menurut keyakinan saya, apa gitu misalkan. Nah yang tadi tuh yang Gimana ya? yang Kebakar. kuda-kuda tadi tuh. Bakar. Iya. Ya menurut keyakinan saya, Itu karena ini. pesan sate, jarak deket. Iya, itu boleh. Kalau nah sama kayak Resbob kemarin. Salah tuh dia tuh. Terus ngomong apa emang dia? Langsung Sunda, Oh, langsung ngatain. kalau misalnya menurut keyakinan saya, Lah itu menurut keyakinan dia. kena sih cum. Kenanya dibully. Nggak bisa dikasusin. Oh nggak bisa pidana. Nggak bisa. Oh, Kalau menurut gitu. Panji ya, menurut keyakinan Bang Panji. Balik lagi nih. Bukan gue yang ngomong. Gue nggak tahu dah. Kalau Resbob kemarin ngomongnya, menurut keyakinan saya, Ah. bocom tolol. Hmm. Nggak bisa dipidana. Lah kan menurut keyakinan dia, gue mau ngapain? Gue ngerasa gue nggak tolol. Totonya dilawan sama profesor Sunda. Ya, ngaruh juga. Soalnya dia udah Iya. banyak orang yang dikatain. Iya cuman kan menurut keyakinan dia. Kalau misalkan iya juga sih. Iya pro kontra sih Iya, wajar. kalau lo nggak setuju sama menurut keyakinan gue ya udah. Itu pro kontra jadinya. Iya. Paling kena dibulinya. Hmm. Cuman nggak bisa dikasusin menurut keyakinan Bang Panji Pragiwaksono. Betul. Kayak gitu. Jadi besok-besok Menurut keyakinan saya. iya. Pakai kayak gitu dulu. Iya. Baru ngomong. Pinter juga berarti Panji ya. Pinter dia. Salahnya dia kenapa disebarin ya kan ntar besok makin banyak orang yang Nyoba-nyoba ya. nyoba-nyoba. Tangkap semua ini. Ternyata dia doang yang nggak ditangkap ya. Lah, apa kabar itu tuh? Salim Noer. Oh iya, yang suka tol tai. Gue suka banget nonton dia lagi. Iya, gue juga seneng liatnya. Tapi gue deg-degan anjing. Tapi kayak ngewakilin nih. Soalnya tahu nggak kenapa gue demen nonton dia? Dia tuh bahasanya tuh nggak yang susah gitu loh. Betul. Satu. Terus kalau ngomong tuh ngatanya tuh ngata-ngatain yang sering kita denger. Ngomong sama siapa? Ngomong sama anjing. Itu doang yang dipakai sama dia. Kayak, ih, kok gampang ya? Kalau kita kan nyari-nyari kan apa yang relate gitu. Ngomong lo sama tai kan gitu-gitu doang. Dia kan gitu-gitu doang kan? Simple gitu. Kayak, ih, anjing kalimatnya simple ya. Tapi kocak jadinya anjing. Terus doer lagi kan. Doer terus lucu. Ih, anjing nih abang. Gue follow. Lo follow? Gue follow. Karena kalau kasus gue unfollow. Gue follow dia. Kocak. Oh, lo nonton dia juga ya? Iya lewat. Nah itu tuh berani tuh. Hitungannya berani tuh. Nggak pakai menurut keyakinan lagi dia. Lu mah langsung, tegas. Langsung dia nyebut nama lagi. Headline berita, kata menurut Pak Bahlil gini. Lu tol. Ya, Andre tol. Wah anjing, gue bilang, oh gila nih orang nih. Dong, makan monyet. Tapi ya seru lah ya, maksudnya Iya, hidup seru. ada yang kayak begitu-begitu ya seru lah ya. Cuman kan itu membuktikan kalau ini emang negara demokrasi Betul, gitu loh, kita. harusnya emang nggak bisa ditangkap Nggak bisa gitu-gitu. iya, Iya. cuman Terus kalau misalkan orang sejalan semua sama pemerintahan agak gimana Nggak bisa, gitu. nggak Lemes. bisa. Makanya butuh apa namanya kalau lawan pemerintah tuh apa namanya? Oposisi. Oposisi. Oposisi itu yang bikin negara tuh makin maju gitu loh. Karena pemerintah kan ada untuk dikritisi. Harus menerima kritik. Betul. Terus ada berita apa lagi Han? Udah agak ngeri tuh soalnya kalau dilanjutin. Ngasih doer tuh. Kocak anjing deh. Gue demen gue sama dia. Ada dua lah, ada lagi tau bang. Ya di Jedoni. Oh iya di Jedoni. Bosnya Salim Noer. Oh iya emang temennya. Iya. Mereka kerja apa sih? Kan diungkap tuh di Jedoni kan caleg pernah nyalek juga. Oh iya. PDI. Dari tukang buah, nyalek. Kalau si doer? Itu belum kelihatan tuh masalah. Tapi dia suka pakai baju-baju kayak pemerintahan gitu. Lihat nggak lo? Pakai kemeja-kemeja. Enggak, dia bisa
Syuting yang gue pernah lihat tuh kayak bangun tidur. Enggak, sekarang pakai baju pemerintahan gitu kayak safari gitu. Oh, enggak, belum Ada lihat. dia, sekarang main gitu dia. Gue bilang kocak anjing. Lucu. Apaan Tuhan? ABG di Tambun, kabur takut disunat. Ortu telepon Damkar, terus Damkar yang nyunatin. Ada. Damkar yang bujuk. Damkar yang bujuk. Anjing orang tuanya nggak bisa bujuk deh. Nggak bisa bujuk. Lebih percaya ke Damkar daripada orang tuanya berarti dia. Mungkin emang cita-citanya mau jadi Damkar kali gede nih. Bener nih bos Damkar. Enggak, ABG tuh berberapa? Iya ABG tuh gede loh. Mau sunat. 19 gitu. Ah, 19. 19 mau. SMA dong. Itu mah nggak usah dibujuk Damkar ya, kayak Iya. emang dia lagi pengen aja tuh. Kagak dikasih tahu sih bang berapa. Bukan ABG kali itu, beritanya salah tuh. Terus dia kabur ke rumah neneknya. Terus habis itu orang tuanya manggil Damkar buat ngeret dia. Berarti Oh diseret sama Damkar, bukan dibujuk. Diseret keluar dari rumah. Terus habis itu baru dibujuk. ya berarti emang bener sebisa itu Damkar ya? Maksudnya kita Jago, telepon. jago. Enggak, maksudnya kita telepon dibolehin. Iya. Kan apapun. Iya. Apapun. Oh iya. Lo misalnya gabut nih, butuh temen ngobrol, telepon aja Damkar. Coba Jum, tes sekarang Jum. coba. Coba. Bang, lagi sibuk nggak? Enggak ada yang kesusahan nggak di sini? Gue. Apaan? Mau mabok. Hah? Udah mabok. Ih, mabok nelfon Damkar. Minta gratisan anjing. Nggak, maksudnya kesulitan bikin apa gitu nggak? Ada yang mau copotin nggak? Ini bukan gini nih. itu kerjain namanya. Ini yang benar-benar kita nggak bisa apa Nggak gitu. ada. Udah kan apapun Damkar. Damkar tuh singkatan apa sih sebenarnya? Pemadam bakaran lah. Lah, pemadam kebakaran. Iya. Nah terus ngapain ngurusin yang lain-lain ya? Ya karena dia kerjanya cuma pas ada kebakaran doang kali. Oh Jum. jadi tambahin Jadi job. ditambahin ada kerjaan lain lah. Masyarakat gitu. Iya. Ya, tapi emang katanya paling standby dia. Iya. Paling membantu katanya Damkar tuh. Oh iya. Ngambil kucing, sarang tawon. Iya, Tapi dia begitu kalau misalkan ngambil kucing nggak pakai yang tuet-tuet kan berarti kan? Enggak, pakai mobil dinas kayak Tetep. Pesen. cuman nggak nyalain itu. Oh, enggak, kalau enggak kita pesenin Gojek aja. Dia Bang, gue pesenin dah Gojeknya. Gitu. Iya. Bahaya Damkar ya. Baik, Damkar baik. Baik. Gue pernah lihat tuh ada yang cincinnya nggak bisa kecabut sampai bengkak. Iya. Manggil Damkar. Iya. Itu Ada yang Damkar berarti punya alat juga semuanya. punya. Ada yang kemasukan ular rumahnya. Diambilin sama dia. Damkar. Ada yang apa itu? Ada gue pernah lihat berita orang lagi ngegancet bang. Iya. Iya. Terus Damkar. Nelpon Damkar. Gancet lo gimana sih orang bisa gancet? Tahu. Kan malu ya. Dibawa keluar rumah jadi tiban-tibanan gitu. Anjing. Suami istri? Belum lagi. Belum lagi. Ya. Udah tuh malu ya kayak sampai apaan? Sampai kapan? Tapi diselimutin. Oh. Diselimutin sampai sini, kepalanya gini-gini. Tapi tiduran gitu anjing lucu banget. Aneh. Tahun 2004 nih, Pak Sutri Manula di Jogja datangi Damkar minta tolong lepas 5 cincin yang tersangkut di kelamin suami. Zian Damkar ya kerjaannya. Manula. Nggak, dia ngapain masang 5 cincin? Manula orang tua berarti? Iya. Orang tua ngada-ngada aja. Enggak, 5 cincin ngapain dipasangkan begini? Aneh. Tapi dibantuin kan? Bantu nama Damkar. Tuh, Damkar tuh baik. Tau. Dipotong itu kali. Jangan. Enggak, itu besinya apa? Iya kan cincinnya. bisa di... Kalau nggak ini pakai sabun. Oh iya. Pakai sabun, tep. Kalau nggak bisa juga dipotong sininya. Iya, mungkin pakai gergaji besi yang itu kali ya, Iya. kecil. Set, Iya, dimasukin pelan-pelan. set. Iya, kalau nggak udah pakai sabun. Aduh, ada aja dah. Istrinya 60 tahun. Istrinya 60 tahun. Suaminya? Suaminya? Suaminya nggak ngasih tahu. Istri 60, suami 70 bisa jadi. Kalau gua Damkar tadi sunat, gua nggak pernah ngerasain sunat gua. Gua lahir langsung sunat. Jadi nggak tahu gue. Sampai sekarang, sampai hari ini gua yang relate nggak tahu rasanya sunat tuh kayak gimana tuh. Kalau gue zaman kecil gue ada cum. Zaman dulu tuh emang kayak kendaraan susah, motor, mobil tuh zaman gue Tahun kecil tuh berapa? masih kecil lah. 1927. Agak maksudnya nggak sebanyak sekarang. Jadi kalau orang biasanya masih pakai jalan kaki mau kemana-mana. Delman.
Delman masih rame, beca. Nah, zaman gue dulu tuh, kalau misalkan gue mau renang ke Kuningan nih, yang sekarang orang kenal Sumantri Bojonegoro, namanya Kuningan. Kalau berenang situ tuh tempat gue kecil belajar berenang zaman dulu. Pasti lewatin salah satu rumah namanya Pak Unus. Gue nggak tahu deh sekarang dia orang masih ada apa enggak. Pak Unus. Jadi setiap orang yang lewat situ dijagain, udah bawa karung, Cum. Sama Pak Unusnya? Sama Pak Unus. Jadi setiap anak kecil lewat situ diperiksa. Udah sunat belum? Kalau belum dia yang sunatin. Loh? Cuma untungnya gue nggak pernah ketangkep. Dan yang jadi... Untungnya gue pernah ketangkep, Andik. Gue kabur, muter balik atau lewat mana, lewat belakang rumahnya. Nah terus kenapa jadi cerita ini jadi misteri? Karena gue begitu kelas 3 SD gue udah mulai pindah. Jadi gue belum pernah satu pun denger orang yang beneran udah disunat sama Pak Unus itu. Tadi dia asal, oh iya lo gue sunat, lo gue sunat. Karena lewat gangnya tuh segini lah, 2 meter lah. Anjir. Tapi emang dia, lu pernah lihat di rumahnya emang tukang sunat nggak? Kagak, bukan. Dia emang kayak Pak Unus? Iya, dia emang kayak kena penyakit mental juga apa gimana, gue gak ngerti juga dah. Cuma udah terkenal banget daerah situ tuh. Oh iya, dan orang tua nggak ada yang... Enggak, biasa aja, tetangga juga biasa aja. Tapi emang setiap orang lain lewat situ tuh digituin sama dia. Tangkep. Pernah gue sekali ketangkep tapi lepas. Nggak jadi sunat lo? Enggak, udah ketangkep gini, set, gue lepas gitu. Udah kepeluk, wah gue lepas. Untung lepas tuh, gue gak tahu deh kalau beneran disunat mah. Aneh juga, Pak. Nangis dong lo? Nangis lah. Anjir, Pak Unus aneh juga. Serem. Cuma makanya sampai sekarang tuh berarti masih jadi misteri tuh. Kali gitu ada penonton gue yang lebih tua gitu Iya, ya. siapa tahu Pak Unus Yang beneran udah tapi orang tuanya ngamuk lah anjing. ngamuk, tapi Kalau ngamuk beneran sekalian bersyukur juga kali. Ya udahlah, gue gak capek-capek bujuk. Pulang, kenapa lu berdarah abis sunat sama Pak Unus? Lah, siapa yang nyuruh? Kan aneh juga. Iya. Gokil Begitu juga tuh, Pak Unus. bahaya. Di sono Manggarai. Bukan di Manggarai, di Kuningan gue dulu. Oh, yang iya? sekarang tuh jadi apartemen Rasuna lah. Oh, sebelum jadi apartemen itu rumahnya. Itu rumah semua itu, Cum. Gila, sono tuh berarti banyak banget di ini dari situ Setiabudi apa segala macam. Iya. Agus semua. Iya, gila Anak juga. gusuran. Gokil juga. Sekarang Tanah Abang tuh lagi gencar-gencarnya. Gusuran. Ya begitulah, Cum. Kemarin udah ada. Sekarang rumah-rumah di kota udah habis. Sekarang mainnya di hutan, asik. Bahaya lagi. Dia lagi demen nih ke sono nih. Dia lagi demen ke sono nih. Tapi kenapa gue ngomongin begitu? Kemarin gue syuting, Cum. Di salah satu tempat makan lah di daerah Cibubur. Itu telek rumah Kudus. Itu di gentengnya ada tulisan 1908. Itu dari kayu semua. Dan belum ada lapuk-lapuknya sama sekali. Bisa? Ya itu makanya ternyata emang kayu Indonesia itu emang dicari orang luar. Bagus-bagus kayu Indonesia, jatuhnya, kualitasnya. Itu kalau misalnya zaman sekarang nih kayak lo beli meja belajar lah, gampang banget masukin rayap ya kan, terus gampang banget keroposnya. Kayu Berarti zaman dulu, buset. Berarti kayu yang bagus-bagus dijual keluar, yang biasa kasih Ya mungkin ya, nggak tahu juga. penggundulan hutan. Nah, itu parah. Tapi kan menurut lu sama bukan penggundulan ya, kayu pohon ditebang tuh gimana, Bang? Soalnya kan manusia kan emang butuh kayu juga kan? Betul, tapi jangan berlebihan. Oh, jangan dijadiin lapak buat bikin apa gitu. Betul. Contoh kayak misalkan yang mata kepala kita lihat sendiri deh, Cum. Kemarin tuh banyak pom bensin yang di nonaktifin karena emang itu jalur hijau harusnya kan. Nah itu buat penyerapan. Maksudnya air kalau misalkan semua beton, buset mau lari kemana itu air. Benar. Pasti nampung, jadinya bahaya buat manusia sendiri jadinya. Oh ini kayak gini harusnya jadiin wakil rakyat. Lu nyalek Bang 29 Bang? Ah kagak, nggak demen gitu. Please. Nggak demen gua. Kalau ada yang siap, Anjay, masuk partai. Nggak, sama gua. 229? Nggak mau. Udahlah, masuk aja. Gua takut nyaman, Cum. Enggak, 10M di Maksudnya depan. Iya, ngelakuin hal-hal yang menurut gue ngerugiin orang, gue jadi nyaman, bahaya tuh. Tapi kan lu bisa jadi pemimpin yang baik, bisa jadi wakil rakyat yang mementingkan rakyat, disayangi rakyat. Pusing gitu, bah. Sendiri aja lah kerjanya. Enggak, lu kan bisa jadi lu ke sono. Maksudnya mau jadi pemberontak? Iya, Wah, gitu.
Ya paling begitu, nggak lama. Segitu doang, hilang, ya udah. Nggak mau lu berarti? Mau gue? Walaupun nanti lu udah tua gitu, Gue nggak mau. sosial media udah nggak ada gitu. Nggak. Nggak mau? Pekerjaan yang paling gue haramkan menurut keyakinan gue, yaitu politikus nggak mau gue. Nggak mau? Pejabat nggak mau gue. Kalau kerja bareng politikus? Pernah dulu. Bukan kerja bareng, lebih tepatnya gue dikasih kerjaan. Nggak, misalnya kerja lu, kamu jadi staf sus saya ya? Nggak mau. Kenapa? Males. Kan? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Walaupun di kamarnya ada dringan mulu ya. Terus siapa? Lah kan ada fotonya. Emang iya? Ada. Dicak lagi sama orang minumannya doi ada berapa puluh juta gitu. Oh iya? Hibiki yang mahal dah. Oh iya, gue pernah lihat tuh yang di meja. Iya ya. kan? Dia bukannya Islam ya? Tahu. Namanya sih Islam ya namanya. Bahlil. Iya. Lahadalia. Ahadalia. Lahadalia ya kalau nggak salah. Hmm. Orang kampungnya Mamat Al-Katiri tuh dia tuh. Oh iya. Heeh. Hmm. Orang kampungnya, orang sono dia. Tapi dia emang fighter bang dari dulunya. Dari gembel tuh. Bisa ya? Kayak gitu ya, kayak cerita dongeng gitu loh menurut gue. Kayak, gue masih bingung sama orang-orang yang kayak cerita dongeng. Enggak, gue nggak bilang orang bahwa nggak bisa sukses gitu. Cuman lu dari gembel yang hidup di jalan, rumah tempat berlindung nggak ada, bisa jadi menteri. Itu gimana itu? Banyak juga sih ya yang gue baca-baca juga bukan baca, dapat informasi dari orang juga atau baca ya. Kayak banyak orang-orang yang aneh juga sih yang tiba-tiba jadi kaya. Iya, bingung kan? Terus jual kesedihan gitu, kayak dulu saya gini kan banyak tuh yang gitu tuh. Ya ngomong pas udah sukses. Iya. Kayak dulu Cuma bikin sih. ngiri. Apa banyak banget sekarang. Lu nyadar nggak sekarang di sosmed baik banget orang ngajarin? Iya. Iya. Siapa contohnya? Ya kayak Timothy gitu dah. Oh, Baik banget orang ngajarin. banyak yang rugi juga. Jadi sekarang kalau kamu mau hidup sukses, iya lah bang, sukses apa sih lu? Ngomongnya pas udah sekarang. Iya. Boleh bener sih, bener. Tapi, aduh, gue enggak sih. Iya, maksud gua kan standar sukses sama jalan gua sama lu kan Beda. Kenapa harus textbook ngikut cara lu gitu? Iya, jalanin aja apa yang Iya. udah ditulisin di sono. Iya, sampai lu bilang misalnya ke aktivitas gue suka nonton bola. Orang nonton bola itu adalah orang paling tol. Dia apaan sih? Bah, dia yang tol kok itu. Iya kan gitu kan. Lo tim yang tol, kok dia gue berani gue. Iya, emang harus berani. Iya. Dia Orang bukan nge-gym siapa. ngatain tol. Orang nge-gym kayak tol. Lu udah berapa kali kata lu nge-gym? Lu nonton bola. Tol dong lu. Kata dia, menurut keyakinan dia. Dia yang tol. Nongkrong nggak boleh juga sama dia. Kerjaan yang lihat handphone, lihat angka, lihat ini naik, ini turun, tol. Tuh, Dia yang tolol. pesannya buat dia. Nah dia. Iya. Kan kata dia orang nge-gym itu adalah orang tol. Orang menonton bola itu adalah orang tol. Orang nongkrong itu adalah orang tol. Secara nggak langsung kan kita tol. Segala sesuatu kalau dikerjain dengan baik nggak ada yang tol. Nah, tapi lo harus lihat dulu lingkungan lo kayak gimana. Contoh misalkan lo main bola, kalau kanan kirinya rumah pada kaca itu tol. Iya, tapi kan anak kecil zaman dulu. Kita karena kita nggak punya fasilitas lapangan, sekarang lapangan udah banyak. Jangan dah main di perumahan. Ya, itu mungkin bisa dibilang kategori mungkin ya. McLaren lu warna apa? Kalau lu nggak lu orang nggak punya McLaren, jangan ngomong sama gua. Anjing. Wah, kalau dia ngomong begitu sih gue ludahin tuh anjing. Timothy siapa sih namanya deh? Ronald. Ah, tai. Ide. Tai. Justru gue bilang dia tol. Lu udah kaya, udah sukses, ngapain lu berdebat? Nikmatin aja hidup. Ngegandeng orang-orang sekitar lu dulu, abis itu baru Emang ke ada orang di masyarakat. sekitar dia? Ya gue gak tahu. Nggak yakin gua ada yang Ya mau kalau ketemu misalkan gitu. iya, kalau misalkan gue kaya nih, gue pinter. Ya gue ajak tuh kayak, Rehan, Yohan, yo ini yo. Kemana aja kan? Ya terserah lah, lu lagi mau apaan? Estapora dia maunya. Kapora gas, nonton Malik gas. Di kayak begitu aja, lu punya duit, punya ini, ngapain orang jadinya? Iya benar. Gak habis pikir gue orang kayak begitu. Iya marah mulu kayak anjing buka sosmed kok gue dimarahin mulu ya. Kayak gue kerja normal anjing. Kenapa gue diomelin mulu? Kenapa gue dipaksa
nggak boleh nonton bola, nggak boleh nongkrong, nggak boleh. Tapi tetap jual sedian. Gua dulu seumuran waktu gua masih SMA, gua udah nyari uang. Gua udah digembel gua. Yoi. Lu pernah ojek payung nggak, Timothy? Jadi gue kesel itu beneran. Lu pernah jualan kue talam nggak, Timothy? Coba buka Timothy satu biar dia kepancing ya. Apa? Orang nongkrong. Cari orang yang mau bertumbuh, jangan lu jadi kecoa yang sama di tongkrongan sampah lu dengan jadi orang sampah itu. Lu nongkrong sama kecoa, terus lu jadi kecoa gitu. Lu jadi kecoa kelima gitu. Tamu lu 1, 2, 3 kecoa. Enak tawanya, Nggak Bang. mungkin ya gini bro, begini terus ngomongin politik kayak dia paling ngerti ya kan kayak dia. Nggak boleh, tadi kita ngomongin politik nggak boleh tahu sama dia. Ini kita nggak ngomong, gue nggak mau jadi politik. Sama ini sebelum satu bro yang menurut gue bikin kemiskinan di negara ini budaya nongkrong bro. Oh, lu pas progres jadi kaya lu nongkrong, waduh nol. Gua tuh gua kasih ya. Jadi teman saya tuh selalu kayak di coffee shop, terus kayak ngumpul. Itu budaya kemiskinan sih. Oh. Budaya nongkrongnya jadi fundamental. Budaya kemiskinan, nongkrong. Lo hidup sendiri aja, Tim. Lo hidup sendiri aja. Nongkrong itu budaya Lo kemiskinan. kejar duit sebanyak-banyaknya, lo bikin robot, lo ngobrol sama robot dah, Tim. Tapi McLaren lu warna apa, Bos? McLaren. Dia kalau misalkan di debat, jawabannya gitu, Bang. McLaren lu warna apa? Gue nggak punya. Ya udah lu jangan nongkrong. Kalau lu nongkrong terus, itu budaya kemiskinan, Bos. Lu kalau nongkrong sama teman-teman lu yang kecoa itu, lu jadi 4 teman lu kecoa itu lu jadi kecoa kelima. Gue ludahin sih. Ya tapi kita bisa dibully loh. Ini anak buah dia banyak banget, clippernya banyak banget, Bang. Ya Clipper pesenan. Iya. Pesenan begitu mah. Banyak banget. Bodoh banget cuy. Jadi orang yang ngehujat dia tuh diserang. Gitu terus. Kayaknya sih bikinan sih kalau menurut gue ya. Kayak kan dia ada kantor khusus buat clipper. Iya. Kantor gede. Jangan kok gitu, jangan tayang. Ribet. Pokoknya doa gue buat 2026 ini semoga kita semua hidup semakin enjoy lagi, Amin. semakin relax lagi. Amin. Apa yang udah didapat di tahun sebelumnya bisa lebih di tahun ini, Amin. bisa banyak bantu orang lagi. Amin. Pokoknya yang terbaik selalu buat Indonesia atau Amin. rakyat semuanya. Amin. Terima kasih Bang Mancoy. Semoga tahun 2026 menjadi tahun yang baik buat kita semua. Ya. Semoga menjadi tahun di mana kita semua punya McLaren kita. Iya. Tahun kuda besi. Tahun kuda besi. Emang kuda besi ya? Nggak tahu dah, kok nggak salah iya. Kuda kemarin gua poni. dengar. Enggak, api. Kuda api. Kuda api bener. Bener. Kuda api, iya. Tahun kuda api ini menjadi tahun yang luar biasa. Yes, Sekali lagi benar. Happy New Year guys. Happy New Year, mantap.